Kehendak-Mu kami cari. Ini menjadi tema yang ketiga ya dari trilogi kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari pagi ini kita bersama-sama merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus dengan melihat dari topik yang terakhir kita tentang trilogi, yaitu tentang kehendak-Mu kami cari. Kehendak-Mu kami cari, ya, ingin turut maksud-Mu, ya. Itu kira-kira yang menjadi bunyi dari nukilan bait keempat di buku lagu Hidup Jemaat, Tuhan Kau Gembala Kami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali sedikit mengingat tentang apa yang sudah dijelaskan kemarin, bagaimana konteks lagu ini ditulis, ya. Bagaimana masyarakat Inggris waktu itu mengalami perubahan yang sangat besar, ya. Cara hidup mereka, ya, revolusi industri merubah banyak hal, ya. Cara hidup bekerja, produksi, perkembangan ekonomi sosial dan seterusnya tidak selalu berdampak positif, tapi juga berdampak kemudian negatif bagi sebagian besar orang, ya. Kondisi yang buruk dalam bekerja, kemudian kemiskinan, kelaparan, ya, ketimpangan sosial, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya, pekerjaan yang semakin berat, ya, karena didorong oleh industri tadi itu. Nah, untuk itulah orang mengalami kegamangan luar biasa, ya. Nah, penulis lagu ini, ya, seperti memberikan harapan bagi jemaat, memberikan jawaban bagi jemaat untuk menegaskan bahwa Yesus adalah seorang gembala yang baik, ya. Di dalam kondisi yang penuh dengan pergolakan perubahan yang membuat, yang berdampak negatif terhadap umatnya itu, dia tidak akan meninggalkan umatnya. Dia selalu ada untuk umatnya. Dia akan membimbing dan memberikan perlindungan bagi umatnya, ya. Pun tentu saja di tengah tantangan dan kesulitan dalam hidup. Dua tema yang lalu sudah disinggung, bagaimana sebagai gembala yang baik dia menuntun dombanya, dia memproteksi dombanya, dia menjauhkan dombanya dari aneka bahaya, bahkan dia rela berkorban, ya, memberikan nyawanya bagi dombanya. Selanjutnya tinggal bagaimana respon dombanya itu sendiri. Nah, disinilah penulis lagu ini memposisikan baitnya yang keempat ini sebagai sebuah respon dan sekaligus tanggung jawab bagi domba tadi itu, bagi umat Tuhan sebagai domba yang dikembalakan. Bagaimana tema ketiga dari trilogi menyebutkan tentang pentingnya, ya, betapa pentingnya tanggung jawab sekaligus kerinduan yang besar dari domba, ya, atau umatnya itu dalam mencari kehendak Tuhan. Di bawah tema kehendak-Mu kami cari. Bapak Ibu, mendasari bagian ini saya mengajak kita membaca bagian dari Alkitab dari Kolose 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Menghormati firman Tuhan, kita boleh berdiri. Kolose 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi kuat dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sedang duduk, berbahagialah kita yang belum mendengar firman Tuhan, membacanya, merenungkan, ya, terlebih melakukan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mencari kehendak Tuhan, inilah yang kemudian penulis lagu pandang, ya, harus penting dimiliki oleh umat Tuhan waktu itu yang sedang mengalami pergolakan tadi. Bahkan penting dimiliki oleh mereka yang sedang mengalami penderitaan oleh karena kesengsaraan, ya, di masa perubahan seperti konteks di mana sosial lagu itu ditulis. Nah, begitu juga penulis surat ini, Paulus pun memandang penting, ya, jemaat Kolose agar mencari kehendak Tuhan, ya,
pentingnya memiliki, ya, memahami kehendak Tuhan. Ya, ada beberapa alasan yang kemudian Paulus kemukakan mengapa hal itu, ya, penting untuk dimiliki, mengapa hal itu penting untuk dicari. Ya, alasan yang pertama adalah, ya, mencari kehendak Tuhan, ya, itu dapat menghindari salah persepsi terhadap teologi. Ya, mencari kehendak Tuhan itu dapat menghindarkan seseorang dari salah persepsi teologi. Ya, Bapak terkasih dalam Tuhan, konteks jemaat Kolose adalah konteks yang jemaat yang mendapat tantangan dari ajaran-ajaran sesat. Nah, ajaran-ajaran sesat itu datang dari filsafat-filsafat yang kosong, ya, yang hanya maunya itu mengungkapkan tentang statement-statement, perkataan-perkataan yang kalau orang Jawa bilang daki-daki, ya, tinggi-tinggi sekali, ya, tanpa kemudian didaratkan. Nah, kira-kira seperti itu tantangan waktu itu. Dan ironisnya adalah kemudian ajaran sesat itu mempengaruhi kehidupan umat Tuhan waktu itu, sehingga umat Tuhan menjadi kebingungan. Ya, apakah ini adalah ajaran yang benar? Apa ini sesuatu yang keliru? Ya, apakah ini adalah ajaran yang tepat atau sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah? Ya, mereka sulit membedakan karena konteks pada waktu itu orang berjuang dengan sangat senang dengan hikmat, rasio, kebijaksanaan. Begitu juga ditambahkan dengan ajaran Kristen yang kemudian diimbuhkan hikmat, rasio, dan kebijaksanaan yang dari luar sana. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanpa mencari kehendak Tuhan yang tepat, yang baik, yang benar, maka orang akan bisa salah memahami kebenaran itu. Ya, orang akan salah memahami bahwa hikmat yang dari Allah akan disamakan dengan hikmat yang dari dunia. Ya, kebijaksanaan yang dari Tuhan akan disamakan dengan kebijaksanaan yang dari dunia. Kebijaksanaan yang dari dunia dianggap sebagai kebijaksanaan yang hebat, yang luar biasa, dan kemudian ditarik ke dalam konsep teologi Kristen, ya, waktu itu. Nah, kalau kemudian orang tidak mencari kehendak Tuhan, jadinya seperti itu. Kalau kemudian tidak ada kehendak Tuhan yang kuat, maka ajaran itu adalah ajaran yang kemudian mencampur adukan ajaran antara agama dan filsafat. Ya, mencampur adukan, mensinkretiskan, ya, antara agama dan filsafat. Itulah yang terjadi di jemaat Kolose waktu itu. Ya. Kenapa? Tidak memahami mana yang benar, ya, atau mana ajaran yang benar yang didasarkan kepada kehendak Tuhan yang benar. Itulah tantangan Kolose. Sehingga Kolose menjadi orang yang permisif, ya, yang menerima semuanya. Ya. Misalnya contohnya ajaran yang keliru dari stoicisme, ya, yang kemudian memandang segala sesuatu itu, ya, kita harus ngikut saja lah dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Oke lah, kita memiliki kuasa atas diri kita, tapi ketika itu terjadi di luar kita tidak punya kuasa. Dan untuk itu ya sudah, terima saja, ya, terima saja. Itu bagian dari takdir, bagian dari, ya, keinginan yang di atas untuk kita. Ya. Dengan pemahaman seperti ini menjadi pemahaman yang keliru tentang menanggapi Tuhan. Bagaimana Tuhan bahkan seringkali dianggap sebagai penyebab segala sesuatu yang terjadi, pun termasuk kejahatan yang menimpa diri. Ya. Tanpa mengetahui kehendak Tuhan yang benar, maka ini berdampak terhadap kekeliruan dia dalam berteologi. Ya. Belum lagi bicara tentang ajaran gnostik yang kemudian waktu itu betul-betul telah sangat populer, yang mengklaim bahwa pengetahuan yang khusus itu, yang gnosis itu adalah jalan untuk keselamatan hidup, ya, secara spiritual bagi semua orang. Ya, karena itu hal ini tentu saja bertentangan dengan kepercayaan keselamatan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan dengan demikian, maka konsep tentang Allah itu menjadi campur aduk, campur baur. Ya, keselamatan bukan ada pada diri Yesus, tapi pada pengetahuanmu, ya, tentang gnosis tadi itu, tentang pengetahuan tadi itu. Ya, konsep gnosis tentu saja keliru. Ya, Allah disamakan atau tidak lebih besar daripada pengetahuan yang dimaksudkan. Allah tidak dipandang sebagai penyelamat, ya. Pengetahuan itulah yang menjadi juru selamat bagi
manusia. Bahkan tidak jarang kemudian Allah dianggap sebagai penyebab dari dosa dan kesalahan. Karena itu kenapa Paulus menganggap penting, kamu harus mengetahui mana kehendak Allah yang berdasarkan kebenaran tadi itu, dan mana kehendak dari dunia, mana hikmat yang berasal dari kehendak Tuhan, dan mana hikmat dari dunia, mana bijaksana dari Allah dan mana bijaksana dari dunia. Nah, begitu juga kalau kemudian kehendak Tuhan tidak dipahami dengan baik oleh orang pada konteks lagu Tuhan adalah gembala kami ditulis, maka mereka pun akan bisa merasakan hal yang berbeda tentang Allah. Bisa menganggap bahwa Tuhan itu adalah biang dari kesengsaraan mereka. Tuhan itu telah abai dengan mereka karena mereka tidak memahami kehendak Tuhan. Mereka hanya memahami Tuhan itu harus menolong dan seterusnya. Mereka disuguhkan tentang Tuhan sebagai gembala yang baik, tapi di saat yang sama mereka masih merasakan kesengsaraan. Tanpa perspektif yang benar tentang kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah mereka menganggap Tuhan itu secara keliru. Tuhan biang kesengsaraan, Tuhan abai terhadap saya, Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Bahkan mereka bisa menganggap ini adalah kutukan dari Tuhan. Memahami kesesakan sebagai cara Tuhan bahkan untuk menghukum dan menekan mereka, sehingga semakin lama membuat mereka semakin benci kepada Tuhan, semakin benci kepada Tuhan, semakin marah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu terjadi, maka perspektif negatif terhadap Tuhan itu akan mempengaruhi hidup seseorang, berpengaruh terhadap tanggapan emosi dia dan tanggapan mental terhadap dia, sehingga membuat dia putus asa, tidak ada lagi harapan. Orang minta tolong sama orang pun sama-sama susah, minta tolong sama Tuhan nggak segera ditolong, mereka kehilangan harapan, putus harapan. Persepsi negatif tadi itu berdampak terhadap diri seseorang, berdampak bahkan terhadap hubungan dia dengan Tuhan dan juga kemudian dengan orang lain, sehingga semakin lama dia menjadi orang yang kurang berempati pada orang, karena dia membingkai dirinya bahwa saya ini adalah orang yang menderita, tidak ditolong Allah, tidak merasakan kasih Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, betapa pentingnya memahami tentang kehendak Tuhan. Betapa pentingnya memiliki dan mencari kehendak Tuhan. Karena dengan mencari dan memiliki kehendak Tuhan, kita tidak salah persepsi dalam teologi, tidak salah persepsi tentang Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah Paulus memandang penting agar jemaat Kolose mencari kehendak Tuhan adalah karena mencari kehendak Tuhan itu adalah bagian dari landasan penting bagi pertumbuhan rohani seseorang. Sekali lagi, mencari kehendak Tuhan adalah bagian dari landasan penting bagi pertumbuhan rohani seseorang. Paulus melihat, kalau Bapak Ibu membaca dari ayatnya yang ketiga, di sana ditunjukkan bagaimana perkembangan spiritual dari Kolose yang luar biasa. Bagaimana iman mereka, bagaimana kebajikan mereka. Dia mendapat laporan yang sangat baik dari Epafras, yang kemudian menjadi pimpinan di jemaat ini, yang disebut Paulus sebagai kawan pelayannya, seorang pelayan Kristus yang setia. Dia melihat, memberikan keterangan, memberikan informasi kepada Paulus tentang bagaimana iman Kolose yang bertumbuh, bertumbuh besar, imanmu dalam Kristus Yesus yang baik, disebut Paulus di ayat 4. Lalu kemudian bukan hanya beriman, kerohanian, Kolose ditunjukkan dengan kebajikan yang mereka perbuat, perbuatan baik yang mereka lakukan, tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus. Orang kudus bukan bicara orang suci, tapi orang-orang yang kemudian yang ada di Yerusalem, yang adalah jemaat Tuhan, itulah orang-orang kudus disebutnya.
Ya. Tapi menarik, Paulus kemudian tidak menganggap bahwa punya iman dan kemudian melakukan kebaikan saja itu sudah cukup. Tapi Paulus mendoakan mereka, ya, bahwa mereka yang beriman itu harus terus-menerus dikembangkan, harus terus-menerus ditingkatkan, ya, harus menerus dipahami, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, untuk itulah Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, di dalam suratnya disebutkan bagaimana dia terus-menerus, bagaimana dia tidak berhenti, ya, berdoa untuk jemaat Kolose agar Injil yang sudah dianugerahkan kepada Kolose itu dapat terus-menerus berbuah. Ya. Karena itu bagi Paulus tidak hanya cukup kita menerima Injil dan bisa melakukan kebajikan saja, ya, tapi juga harus diikuti pengenalan yang mendalam tentang Tuhan, ya, tentang kehendak Tuhan. Karena itulah yang membuat orang semakin bertumbuh di dalam kehidupan rohani, ya. Sehingga dalam perjalanan berimannya dia tidak salah jalan, sehingga dalam perjalanan imannya dia tidak salah langkah, ya. Yutle menyebutkan bahwa kehendak Allah adalah bahwa anak-anaknya itu mencerminkan karakternya setiap hari. Dengan mengenal Tuhan, dengan mencerminkan karakternya setiap hari, maka orang akan dituntun dalam perubahan yang sifatnya progresif, menanjak terus-menerus hari demi hari, hari demi hari, ya. Sehingga hal itu menimbulkan kehidupan yang dipandang layak oleh Tuhan di dalam diri orang-orang yang menjalankan tadi, di dalam diri orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan tadi, yang mencari kehendak Tuhan tadi, ya. Hidup dengan cara yang layak berarti hidup yang berkenan dalam segala hal, dalam tindakan, dalam sikap, dalam karakter, yang kemudian mencerminkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang Tuhan sudah gariskan. Yudli menambahkan, hidup yang layak adalah kesesuaian dengan kehendaknya dan kepatuhan kepadanya dalam segala aspek kehidupan, ya. Dengan demikian kerohanian seseorang, spiritualitas seseorang itu mengalami pertumbuhan yang signifikan, ya. Tidak itu saja, ya. Dampaknya itu bukan hanya membuat orang dipandang layak oleh Tuhan, tetapi juga kemudian membuat sebagai landasan orang itu untuk berbuah jauh lebih banyak, ya, menjadi dasar untuk berbuah. Tanpa hidup yang dipandang layak oleh Tuhan, maka tidak mungkin orang bisa menghasilkan buah. Tanpa ada ketaatan, tanpa ada ketundukan, tidak mungkin jemaat berbuah dan berubah dan kemudian berbuah, ya. Hanya orang yang kemudian mencoba, belajar, jatuh lagi, mencoba, belajar dan jatuh lagi, menghidupi dirinya sebagai supaya dipandang layak oleh Tuhan, ya, hidup yang layak kepada Tuhan, maka jemaat akan ya mengalami berubah dan berbuah tadi. Baik, dari sini kita lihat pertumbuhan rohani itu bukan sesuatu yang instan. Pertumbuhan rohani itu memerlukan, ke orang Jawa bilang, keajekan, ya, konsistensi, kesetiaan, ya, dan usaha untuk menjalankan itu terus-menerus sehingga muncul progresif tadi, peningkatan dari sisi kerohanian. Dan sekali lagi pertumbuhan rohani itu tidak bicara lagi-lagi tentang sekedar ritual saja. Pertumbuhan rohani tidak bicara tentang banyaknya kegiatan rohanian, banyaknya program rohanian, ya, banyaknya program gereja dan seterusnya. Ya. Banyaknya program dan banyak kegiatan pelayanan tidak mengandaikan bahwa orang-orang yang dilayani memiliki spiritualitas yang baik. Tidak otomatis. Bilangan riset menyebutkan, survei ini memang di tahun 2017, tapi setidaknya bisa menjadi gambaran untuk kita. Di tahun 2017 di 24 kota besar di Indonesia, bilangan riset menemukan seperti ini. 1 dari 2 orang muda
yang belajar pelajaran agama di sekolahnya, baik itu di sekolah ataupun di kampus, tidak merasakan bahwa pelajaran agama itu berdampak pada pertumbuhan rohani. Separuh dari orang yang disurvei, 1 dari 2 orang menganggap pelajaran agama nggak ada naruhnya dalam kehidupan rohani. Ironis bukan? Guru sudah setengah mati mempersiapkan, guru sudah setengah mati kemudian membuat RPP, guru sudah mempersiapkan bagaimana supaya pengetahuan itu mudah dipahami dan seterusnya. Tetapi banyak anak muda menganggap ini sebagai sesuatu yang tidak penting. Bilangan riset yang kedua, bilangan riset juga menyebutkan di survei yang sama, 1 dari 2 orang muda ya yang mengikuti kegiatan, mengikuti program rohani di sekolahnya, di kampusnya, ya. Kalau kita di sini apa? KTB, ya. Ibadah seperti ini dan seterusnya, ya. 1 dari 2 orang yang benar-benar merasakan kegiatan itu berdampak buat rohani. Artinya nggak ngaruh buat sebagian orang. Lalu untuk apa program dibuat? Ya. Atau kalau itu nggak usah lah bikin program rohanian aneh-aneh, toh juga nggak berdampak apapun kan? Ya untuk apa ada asrama? Ya. Untuk apa kemudian ada pembinaan? Nggak perlu ada. Itu nggak berpengaruh kepada kehidupan rohani seseorang. Apakah seperti itu? Ya. Tentu saja tidak. Tetapi ini menjadi gambaran buat kita. Bukan soal programnya, ya. Bukan soal banyaknya pengalaman, pelayanan, ya. Bukan soal banyaknya kemudian kegiatan rohani. Tapi bagaimana person to person orang-orang itu menikmati setiap program yang dibuat, ya, menghidupi setiap apa yang diajarkan, baik di dalam kelas maupun dalam setiap kegiatan. Itu yang menjadi penting. Sangat ironis. Banyak program kemudian dijalankan membutuhkan dana yang besar, tapi tidak berpengaruh kepada orang yang kemudian disasar. Ya, tentu saja dalam hal ini. Banyak program, kegiatan, pelayanan tidak menjamin memiliki tingkat kerohanian yang matang. Kalau orang tidak menghidupi, ya, tidak menikmati dengan sungguh-sungguh, itu menjadi hanya aktivitas yang rutin saja. Banyaknya program, banyak kegiatan, banyak pelayanan tidak menjamin orang memiliki tingkat kerohanian yang matang, ya, sebagai tanda telah memiliki basis kerohanian yang jelas dan tegas. Nah, untuk itu Paulus mendorong agar Kolose itu melanjutkan ke tahap spiritual yang lebih tinggi, ya. Jadi beriman dengan cara holistik. Bukan hanya kamu sudah percaya Yesus, bukan hanya bisa melakukan perbuatan kebajikan saja, ya. Tetapi tahap berikutnya beriman secara menyeluruh. Jadi seluruh aspek hidupmu, dimanapun ya engkau berada. Kalau engkau di kelas di depan siswa, ya, engkau menjadi guru, engkau menjadi dosen. Begitu juga kemudian di rumah, tidak bisa terpisahkan bahwa engkau juga menjadi saksi-saksi Kristus di sana, dimanapun berada. Ya. Karena itu pemahaman yang mendalam tentang kehendak Tuhan itu akan menjadi landasan bagi pengenalan Tuhan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah bagaimana Paulus memandang penting jemaat Kolose itu mencari kehendak Tuhan lebih mendalam. Alasan yang ketiga karena kehendak Tuhan itu akan berdampak terhadap, ya, pemahaman yang jauh lebih mendalam lagi. Memahami kehendak Tuhan, memahami pengenalan kita kepada Tuhan yang lebih mendalam lagi. Banyak orang memahami kehendak Tuhan itu sebagai sebuah keinginan Allah atau rencana Allah atau apa yang Allah ingin kenal dan dilakukan oleh umatnya, ya. Hanya itu. Tetapi kehendak Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 9 ini bicara tentang apa yang Allah ingin umatnya lakukan, tetapi juga
apa yang Allah ingin umatnya itu kenal, ya. Pengenalan bentuknya, pemahaman bentuknya, yang sifatnya itu lebih mendalam tentang keberadaan Tuhan, tentang eksistensi Tuhan, ya, tentang keberadaan dirinya, pun tentang rencana-rencananya. Ya, dan dalam konteks ini melibatkan seluruh pemahaman, ya, secara holistik, ya, secara menyeluruh, ya. Lagi-lagi bukan tentang peraturan-peraturan moral saja, ya, tetapi hikmat dan pengertian rohani yang jauh lebih luas dari itu, ya. Sehingga menghasilkan pandangan yang mendalam, ya, menghasilkan kemudian kebenaran dan ajaran-ajaran yang mendalam, menghasilkan pengertian yang mendalam, dan berdampak terhadap cara hidup yang benar, ya. Putri menyebutkan bahwa pengetahuan kehendak Allah ini bicara tentang seperangkat kebenaran yang kemudian dipercaya oleh orang, dan orang menerima dan kemudian menghidupi. Jadi ada aspek percaya, ada aspek mengerti, dan kemudian ada aspek menghidupi itu, ya. Sang kebenaran itu dipahami, sang kebenaran itu diinternalisasi, dalam teologi tentu saja, sang kebenaran itu kemudian diaktualisasi. Guthrie pun menafsirkan seperti itu. Bagaimana frase tadi menunjukkan bahwa fase mengetahui kehendak Tuhan itu bicara tentang epignosko, bicara tentang pengetahuan yang sifatnya pengalaman, mengalami. Ya. Tentu berbeda dengan pengetahuan yang berkembang waktu itu yang sifatnya hanya menekankan hikmat dan bijaksana, tetapi mengalami dan menghidupi, ya, sang kebenaran tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, memahami dan mengerti kebenaran di dalam konteks ini tidak bicara tentang orang itu berusaha mencari-cari, ya. Tapi sesungguhnya adalah ada aspek pasif di mana orang lebih hanya sekedar membuka dirinya supaya Roh Kudus memberikan pengertian dan menyatakan sesuatu kepada diri. Kan itu bukan murni usaha sendiri sebenarnya, ya. Ini melibatkan hikmat dan pengertian yang sifatnya rohani. Ini melibatkan bukan hanya aspek intelektual, tapi juga pengaruh dan pemahaman yang diberikan, ya, yang ditancapkan oleh Roh Kudus ke dalam diri seseorang. Karena itu ini bukan bicara tentang cara mendapatkan atau mencari pengetahuan. Bukan bicara tentang strategi, ya, mengerti kehendak Tuhan, tapi bicara tentang kerelaan diri untuk membuka hati, untuk menerima, ya, kehendak Tuhan tadi yang diberikan oleh Roh Kudus, menerima segala hikmat yang benar dari dia, menerima pengertian yang benar yang berisi tentang kehendak Dia yang benar. Karena itu menurut Guthrie bahwa menurut Paulus, Kolose tidak dapat mengisi diri mereka sendiri, ya, tetapi mengizinkan Roh Kudus itu yang mengisi mereka. Dengan demikian jemaat Kolose harus membuka diri agar bisa memahami. Betapa penting mengenal Tuhan dengan lebih mendalam, terlebih aspek dari diri kita yang membuka diri kita. Seringkali kita tidak bisa memahami kehendak Tuhan karena memang diri kita tertutup dari Tuhan. Kita menutup diri dan menutup hati. Mengapa kita perlu mengenal kehendak Tuhan? Ya, kenapa kita perlu membuka diri bagi Tuhan menyatakan kehendaknya dalam hidup kita? Karena kehendak Tuhan itu akan menjadi panduan yang sempurna untuk hidup kita. Dan itu menghindarkan kita dari kesalahan, kesesatan, ya, dan tentu saja membawa keselamatan dan kebahagiaan. Benarkah kita sudah memahami kehendak Tuhan? Coba refleksikan dalam diri kita, ya. Lihat dari pengenalan kita tentang Tuhan, ya. Lihat dari upaya pendalaman kita tentang Tuhan. Seberapa jauh pemahaman kita tentang Tuhan? Hanya aspek knowledge
atau itu hanya atau sesuatu yang kemudian membawa kerinduan yang besar untuk kita semakin mencari Tuhan dalam hidup kita. Atau udah masa bodoh. Tapi bukan hanya dari aspek pengetahuan, tapi juga bagaimana pengaruh teologi tadi, ya, terhadap kehidupan seseorang dan bagaimana relasi di dalam kepada Tuhan dan sesama yang dipengaruhi oleh pengetahuan kehendak Tuhan. Dan untuk ini Kristus sudah memberikan teladan yang sempurna untuk kita di dalam kenaikan. Lihat bagaimana Kristus memiliki pengenalan yang sempurna akan kehendak Sang Bapa. Dia mengenal kehendak Bapa dan rela menjalankannya dengan ikhlas dan sempurna. Kehendak Bapa menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan itu harus melalui kematian Kristus, melalui kebangkitannya, bukan perkara mudah. Ya, untuk itu dia harus bergumul di taman, ya, Getsemani dengan pergumulan yang besar dan yang keras, sehingga sampai ada bulir-bulir darah seperti darah keluar dari diri. Tetapi melalui kenaikannya, Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Ya. Untuk apa? Memenuhi kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang mana? Kehendak Bapa yang sempurna, yang mau memberikan keselamatan bagi umat manusia. Dan itu sudah digenapi dan dijalankan melalui Yesus Kristus yang memahami betul kehendak Bapanya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan Yesus memberikan contoh yang sempurna untuk kita, bagi kita, ya, dalam hidup kita, agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita memahami pengorbanan Kristus, ketika kita memahami pengajaran Kristus, ketika kita memahami, ya, jejak keteladanan Kristus dalam menjalankan itu semua dan menyelesaikannya sampai kemudian titik kenaikan. Dan bukan hanya itu saja, bahkan kenaikan Kristus itu menjadi tanda bagi kita untuk kita diberikan kemampuan, ya, diberikan kekuatan, ya, melalui Roh Kudus-Nya. Supaya apa? Supaya kita memahami kehendak Bapa. Sehingga Roh Kudus saat ini boleh membimbing kita, mengajar kita, membuka pemahaman kita terhadap kehendak Bapa, kehendak Allah. Melalui kenaikan Yesus memberikan kemampuan itu di dalam hidup kita. Betapa berbahagianya, betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Dia yang adalah gembala yang baik, yang sudah mau berkorban bagi kita, ya, menuntun kita, memproteksi kita, ya, menghindarkan kita dari bahaya. Sekarang tinggal kita meresponi bagaimana kita mengerti kehendak Bapa. Tapi jangan lupa, upaya mengerti kehendak Bapa pun tidak datang dari kita. Ya, kemampuan diberikan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Anugerah sudah ditetapkan kepada kita melalui pemilihan Tuhan terhadap kita. Lalu apa jasa kita untuk mengetahui kehendak Tuhan? Sebenarnya tidak ada. Karena itu maka mari buka hati, ya, buka diri kita untuk lebih mengenal kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan mungkin dan boleh memahami tentang kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.